Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pagi ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-33, firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah membawa damai. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah membawa damai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pembawa damai bukan hanya tugas utama kita, tetapi perintah Tuhan bagi kita hari ini. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membawa keributan, kerusuhan, dan amarah. Alkitab mencatat bagi kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa damai begitu diharapkan oleh semua orang. Kalau kita bisa membawa damai, maka akan ada banyak orang yang merasakan damai di hati mereka. Karena damai adalah bukti dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan dan keberhasilan tidak selamanya selalu membawa sukacita, tetapi damai akan senantiasa membawa sukacita di hati kita dan orang-orang sekeliling kita hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dapat membawa damai, maka banyak orang akan merasa hidupnya menjadi lebih baik dan dapat menuntun banyak orang untuk berpikir lebih tenang. Pada akhirnya,
hikmat Allah dapat bekerja luar biasa dalam hidup kita hari ini, dan juga kepada orang lain yang berjumpa dengan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam suasana hati yang sangat emosi dari pembacaan firman Tuhan kita, 1 Samuel pasal 25 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-25, dalam rencana untuk membunuh semua kaum laki-laki yang ada di sekitar Nabal. Karena Nabal menjawab bujang-bujangnya Daud dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Istri Nabal datang dengan menjelaskan keadaan, mohon maaf, dan membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada pengikut-pengikut Daud. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Abigail mengucap kata-kata yang membangun dan memberkati. Saya menyebut Abigail datang dengan membawa damai, sehingga Daud yang sedang marah besar justru berkata, "Terpujilah Tuhan yang mencegah aku dari melakukan kesalahan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembawa damai tidak selalu dalam situasi yang menyenangkan. Kadangkala justru pembawa damai mengalami keadaan yang sebaliknya, yaitu tertekan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembawa damai yang baik, yang menjadi berkat hari ini adalah pembawa damai harus berani berkorban dan mengalah. Seorang pembawa damai tidak akan bisa membawa damai kalau kita sendiri punya sifat kesombongan dan merasa diri yang paling hebat dan paling baik, paling mampu dan paling bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat seorang pendamai yang pertama saya katakan adalah karena pembawa damai harus berani berkorban dan mengalah. Sifat seorang pembawa damai yang kedua adalah seorang pembawa damai harus selalu mengandalkan Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Bisa-bisa bukan tambah damai, tetapi justru tambah kacau. Orang-orang yang membawa damai justru akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dan kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupnya hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, sifat seorang pembawa damai harus dewasa dalam Tuhan. Artinya, dia juga harus mengenal kebenaran dan harus memiliki karakter yang baik, sehingga di tengah situasi bagaimanapun dia bisa mengerti bahwa harus kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, setiap orang butuh damai di hati, damai di jiwa, dan damai dalam keseharian kita. Karena itu biarlah kita menyadari bahwa damai itu adalah anugerah Tuhan hari ini. Jadilah pembawa damai agar semua orang dapat menikmati damai surgawi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, adalah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.